Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi kembali sedikit kemarin bahwa tolak itu terbagi pada dua macam. Yang pertama ada yang namanya tolak sharih, yang kedua ada tolak kinayah. Tolak sharih bisa menggunakan bahasa satu dengan bahasa tolak. Tolak tuki, saya talak kamu. Anti tolikun, kamu tertolak. Bisa menggunakan bahasa firok. Farok tuki, saya berpisah denganmu. Anti mufarokotun, kamu wanita yang terpisah. Atau yang ketiga dengan bahasa saroh tuki, saya serahkan kamu. Anti musarohatun, kamu orang yang diserahkan. Ya, ketika dengan bahasa sorry maka tidak membutuhkan niat. Baik ada tujuan atau enggak, ketika talak sorry diucapkan maka talaknya dihukumi jatuh. Yang kedua kinayah. Kalau kinayah mah lafaz yang mungkin ada dua makna. Jadi ada makna yang tersirat. Ketika bahasa silahkan pergi ke rumah orang tuamu. Itu ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan mengusir, yang kedua kemungkinan menceraikan. Maka dengan bahasa seperti demikian bisa jatuh talak jika tujuannya itu menceraikan, bukan mengusir. Kalau murni mengusir doang maka tidak jatuh talak. Gitu ya. Jadi kalau di dalam bahasa talak itu harus jeli bahasanya. Kamu semisal punya istri namanya Tolik. Kemudian kamu manggil, "Ya Tolik." Apakah jatuh talak? "Wahai Tolik." Gitu kan? Nah, maka jika tujuannya itu tujuan untuk memanggil, maka tidak jatuh karena tujuannya itu memanggil istrinya yang bernama Tolik. Tapi kalau yang dimaksud ya Tolik, wahai wanita yang tertolak, berarti jatuh talaknya. Itu. Jadi permainan bahasa dalam tolak itu. Ya. Tidak jatuh tolak dengan kamu mengabarkan tolak. Contoh gini. Kata si Jaid ngomong, "Mar, saya sudah menceraikan istri saya." Nah, dengan bahasa seperti itu tidak jatuh tolak. Kenapa? Karena si Jaid ngomong ke si Umar itu mengabarkan talak, mengabarkan perceraian, bukan menjatuhkan tolak. Ya. Nah, kemudian sekarang bahwa wanita yang tertalak dalam masalah tolak itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang tolaknya dihukumi sunnah, ada bid'ah. Ya. Ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah. Tapi yang dikehendaki oleh musonib, dimaksud sunnah itu artinya boleh. Yang dikehendaki bid'ah itu artinya haram. Ya. Jadi tetap jatuh tolaknya. Gimana? Yang pertama, yang dihukumi tolaknya itu sunnah atau boleh, yakni wanita mentolak wanita dalam keadaan suci dan juga tidak pernah dijima. Ituhrin ghairu mujami'in. Nah, itu berarti boleh. Oh, punya istri kemudian ingin menceraikannya, maka tunggu ketika dia suci dalam keadaan tidak dalam keadaan haid, kemudian kamu tidak menjimanya, langsung diceraikan. Nah, itu maksudnya pada tolak sunnah. Ya, kalau tolak bid'ah, tolak yang dihukumi haram. Kalau tolak bid'ah itu menceraikan wanita dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi pernah dijima, pernah disetubuhi. Misalnya gini, ya, si wanitanya dalam keadaan suci, malamnya dipakai, ya maksudnya disetubuhi, siangnya diceraikan. Nah, itu maksudnya pada tolak bid'ah, pada tolak haram. Ya. Atau wanita dalam keadaan haid kemudian kamu ceraikan, itu juga sama, dihukumi haram. Tapi tetap tolaknya itu jatuh, ya. Tolaknya sah baik dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetap tolaknya itu jatuh. Tapi yang menjadi pembedanya itu antara boleh dan enggaknya. Gitu ya. Kemudian
Ada juga wanita yang ditolaknya itu tidak dihukumi tidak sunnah, tidak bid'ah. Berarti dalam artian gini, hukumnya itu tidak sunnah, tidak bid'ah. Dia biasa-biasa aja, nggak sunnah, nggak bid'ah. Ya, ada 4. 1, shagirah, wanita yang masih kecil. Semisal Hafiz menikahi wanita yang berumur 7 tahun. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Sah. Ya, sah. 7 tahun sah. Menikahi wanita umur 7 tahun. Kenapa nggak sah? Ya, tetapi belum kuat untuk diwati. Belum kuat untuk dijima. Ya. Wanita umur 7 tahun, shagirah berarti ya, masih kecil. Kemudian menikahnya oleh suaminya diceraikan. Nah, itu hukum menceraikannya enggak sunnah, enggak bid'ah. 1. Yang kedua siapa? Aisyah. Aisyah itu wanita yang sudah menopause atau yang tidak haid lagi, yang sudah terputus haidnya. Ya. Menopause. Ya. Itu juga sama. Menceraikannya itu enggak sunnah, enggak bid'ah. Kemudian yang ketiga wanita hamil. Wanita hamil pun sama, ketika diceraikan itu tidak sunnah, tidak bid'ah. Itu adalah 4 kategori wanita yang enggak sunnah, enggak. Berapa berarti? Apa? 1 shagirah, 2 Aisyah, 3 wanita hamil, 4 mukhtali'ah, wanita yang melakukan akad hulu. Hulu itu apa kemarin? Lain hulu rusak, lain hulu. Hulu itu adalah membayar tolak diganti dengan iwad. Kata si istrinya, "Kang, talak saya, ceraikan saya, gak apa-apa, saya bayar 100 juta. Yang penting bisa berpisah dengan kamu." Oke, ya. Gitu kan? Nah, itu mukhtali'ah. Kalau semisal untuk si suaminya itu menceraikannya itu tidak sunnah, tidak bid'ah. Gitu ya. Paham nggak? Gitu. Nah, kemudian ditinjau dari sisi yang lain. Wayan qasimu at-tolak bi tibarin akhar. Tolak ditinjau dari aspek yang lain. Itu ada kalanya yang dihukumi wajib, kemudian sunnah, kemudian makruh, kemudian apa? Boleh. Ya. Yang pertama dihukumi wajib. Wajib menceraikan istri. Ketika gimana? Katolaki mulin. Seperti tolaknya suami yang sumpah ilah. Di depan nanti ada yang namanya sumpah ilah. Sumpah ilah itu apa? Sumpah ilah itu adalah sumpahnya seorang suami. Dia sumpahnya seorang suami untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak atau di atas 4 bulan. Ya, kata suami ngomong gini, pokoknya saya sumpah demi Allah tidak akan menyetubuhi istri saya selama 4 bulan lebih. Nah, ketika ngomong seperti demikian, maka terjadi sumpah ilah. Konsekuensinya, ketika suami sudah mengucapkan sumpah ilah, maka nanti setelah 4 bulan diberi 3 pilihan. Apa pilihannya? Yang pertama harus menjimanya dan membayar kifarat sumpah. Yang kedua mentolaknya, menceraikannya. Jadi diberi 2 pilihan. Ya, setelah 4 bulan berlalu, maka pilihannya apa? Langsung dijima, disetubuhi. Yang keduanya diceraikan. Ketika semisal tidak memilih, dalam artian gini, disetubuhi enggak, kemudian ditolak juga enggak, maka nanti hakim atau qadhi
memaksa si suami untuk menceraikan istrinya. Nah itu maka tolaknya dihukumi wajib. Nah, jadi jangan sembarangan ketika kamu semisal udah punya istri, kemudian istri kamu semisal sudah tidak bisa diperingati lagi, tapi kamu tidak mau berpisah, sehingga timbul ucapan kayak tadi, wah pokoknya saya mah demi Allah tidak akan menyetubuhi istri saya lagi. Nah, kamu gitu sumpah ilah, nanti kamu wajib bayar kifarot. Jadi setelah 4 bulan kemudian kamu menyetubuhinya, wajib bayar kifarot atau menceraikannya. Nah itu adalah tolak yang dihukumi wajib. Wow mandubin atau tolak yang dihukumi sunnah. Nah tolak yang dihukumi sunnah itu seperti menceraikan wanita yang tidak lurus kelakuannya, kasayyatil khuluq, seperti wanita yang jelek akhlaknya. Dengerin. Wanita yang jelek akhlaknya, maka suami sunnah menceraikannya. Ayo. Hanya kemarin tuh dalam bab nusuj gimana? Ketika seorang istri membangkang pada suami, maka suaminya langkah pertama adalah memberikan nasihat. Pakai nasihat masih tidak ada efeknya, maka pisah ranjang dulu. Ya, pisah ranjang. Setelah pisah ranjang ternyata masih tidak peka-peka, tidak ada perubahan, beri lagi nasihat sambil dipukul, tapi pukulannya pukulan yang tidak menyakitkan. Ya. Nah, setelah 3 hal tersebut ternyata masih seperti itu saja, masih jelek akhlaknya, maka untuk suami sunnah menceraikannya. Ya, sunnah menceraikannya tuh. Makanya dalam surat Al-Geningan, wal baqiyatu sholihah khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al mar'atu sholihah kal ghurabil abyad. Bahasanya gitu. Bahwa wanita soleh, wanita yang solehah itu seperti gagak yang berwarna putih. Ada gagak yang berwarna putih. Burung gagak rata-rata warnanya hitam. Berarti saking jarangnya wanita yang mempunyai akhlak yang soleh. Maksudnya gitu. Al mar'atu sholihah kal ghurabil abyad. Gitu. Jadi kan di sini yang menjadi objeknya itu kan wanita. Makanya jangankan gini, ketika seorang wanita semisal menolak keinginan suami, maka yang melaknatnya itu aras pun bergetar ketika menyaksikan seorang istri membangkang pada suami. Kayak gitu. Habib semisal udah punya istri, udah punya istri, pas udah semisal kerja siangnya, pas malam minta dilayani ke si istri. Kemudian kata istrinya gak mau, capek, dari pagi ngurusin anak, dari pagi gini, udah pada akhirnya tidur masing-masing. Nah ketika tidur masing-masing seperti demikian, berarti si istrinya tidur dalam keadaan laknat daripada suami. Yang melaknatnya itu bukan cuma suami, tapi aras pun bergetar. Gitu. Paham ya? Jadi sunnah menceraikan seorang istri yang mempunyai akhlak jelek. Hanya kamu harus mempunyai akhlak yang baik. Au makruhin atau yang dihukumi makruh, katolaki mustaqimatil hal, makruh menceraikan istri yang tingkahnya lurus. Jadi biasa-biasa aja sebenarnya, istrinya tidak membangkang, istrinya taat pada suaminya, malah diceraikan. Kenapa diceraikan? Kata si suaminya, gak ada tantangan. Kalau saya semisalnya punya istri penurut, taat, gak ada tantangannya, udah saya cerain aja. Maka menceraikannya hukumnya makruh. Ya. Gitu ya. Menceraikannya hukumnya makruh. Biar ada tantangannya, berarti yang gimana?
Coba ribet contoh. Hah? Enggak ribet, emang seperti demikian. Ya, jadi sebenarnya tugas wanita itu taat dan patuh pada suami, udah gitu doang. Ya, taat dan patuh pada suami udah, itu adalah kunci jalan menuju surga. Wa makruhin, kata lagi teman-teman. Kemudian yang terakhir waharomin, tolak yang dihukumi haram, seperti tolak bid'ah tadi, menceraikan istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi pernah dijima. Nah, itu pun sama, dihukumi apa? Dihukumi haram. Wasaro al-imam, kemudian Imam al-Haramain memberikan isyarah pada tolak yang dihukumi mubah atau boleh adalah mentalak seorang istri yang sudah tidak dicintai oleh suaminya. Dan suami sebenarnya tidak rela menafkahinya tanpa dengan adanya apa istimta atau bersenang-senang. Jadi gini berarti suami nate, saya rela menafkahi kamu asal kamu melayani saya. Nah, gitu. Jadi dalam artian ya udah gak cinta. Ketika seorang suami mempunyai istri, istrinya sudah tidak ia cintai, maka boleh untuk diceraikan. Ya, boleh untuk diceraikan. Ah, saya mah sebenarnya kepaksa. Ah, saya mah sebenarnya gak cinta sama si A teh. Maka apa boleh untuk diceraikan. Ya, tapi tetap kalau permasalahan perceraian itu ya jangan harus memang berpikirnya itu berulang-ulang. Ya, kenapa? Karena belum tentu ketika semisal kamu menceraikan istri kamu, belum tentu kamu mendapatkan lagi istri yang lebih baik daripada dia. Suami lebih baik. Sama suaminya juga gitu. Jadi pokoknya gini, selama suami itu bertanggung jawab, kemudian menafkahi zahir dan batin kamu, ya udah, tidak ada hak untuk membangkang. Untuk seorang istri gak ada. Sekalipun semisal akhlak suaminya itu jelek. Sekalipun akhlak suaminya itu jelek, selama hak dan kewajiban kamu dipenuhi, maka istri harus tetap taat. Iya, contoh, semisal kamu punya suami kamu jarang sholat, gitu. Subuh kesiangan, duhur ketiduran, asar kebablasan, maghrib kecapean, isya ketiduran lagi. Itu kan? Tapi tetap menafkahi istrinya dinafkahi nafkah zahir, nafkah batin tercukupi lah. Ya, maka tetap seorang istri harus taat pada suaminya. Gimana terus ketika seperti demikian? Nasihati. Sama istrinya nasihati. Dinasihatin. Enggak boleh seperti itu. Gini. Ya gitu. Katanya selingkuh boleh. Nah, ketika kamu selingkuh, saya misal saya mau mending selingkuh aja. Maka maksudnya tadi sayyi'atil khuluq. Wanita yang tidak lurus tingkahnya, yang jelek akhlaknya. Jadi sunah, diceraikan. Kalau suaminya belok, Kalau suaminya udah beranaknya tapi dia nggak menafkahi istrinya, ya kerjanya tidur, kali iya, terus istrinya yang nyari nafkah itu, kalau istrinya menceraikan hukumnya apa? Istrinya mencari nafkah. Ya terus karena kelakuan suaminya, si istrinya udah nggak betah sama suaminya. Udah nggak Terus betah. Terus kalau istrinya menjatuhkan talak itu hukum? Istrinya nggak punya hak menjatuhkan talak. Yang punya hak menjatuhkan talak itu adalah suami. Istri itu cuma bisa menggugat ke pengadilan, ya. Makanya ketika menggugat ke pengadilan, nanti ke kata pengadilan lihat dulu nih, kenapa alasannya? Oh, karena suami saya sudah tidak menafkahi lagi gini. Nah, nanti yang memaksa si suami untuk menjatuhkan talak adalah hakim. Jadi tetap yang menjatuhkan talaknya itu suaminya. Ya. Jadi gini tuh, sekalipun semisal si istrinya ingin berpisah, ingin bercerai, tapi selama suami belum menjatuhkan talak, maka tidak akan jatuh talak. Tidak akan terjadi perceraian gitu. Ya kecuali kalau lewat pengadilan tadi.
lewat pengadilan, kemudian terbukti bahwa si suami tidak menafkahi istrinya. Dipanggil suaminya, suami, apakah benar kamu sudah tidak menafkahi istri kamu selama sekian bulan, sekian tahun? Ya, Pak Hakim. Kenapa tidak menafkahi? Saya tidak punya uang. Kenapa tidak kerja? Males. Ya udah sekarang mah, karena istri kamu menggugat cerai, jatuhkan talak sekarang juga. Dipaksa, kan? Hakim memaksa. Kata si suami, gak mau saya mah, kecuali kalau dibayar. Ya, berarti full dia tadi. Jadi istri harus membayar, bayar talaknya. Harus membayar talak. Gitu ya. Makanya kalau pernikahannya secara resmi, secara negara dan juga agama itu gampang, akan diurus oleh kantor urusan agama. Makanya tuh setelah akad pernikahan biasanya ada perjanjian kan? Ada perjanjian tuh, perjanjian tertulis. Bahasanya gimana? Jika saya tidak menafkahi istri saya selama berapa bulan kalau nggak salah? 6 bulan, 4 bulan. 6 bulan berturut-turut dan istri saya tidak ridho dengan hal tersebut, maka jatuh talak. 1 dengan membayar iwan 10.000. 10.000 bayar. Ya iya. Tanda tangan di atas materai. Nanti setelah semisal 6 bulan kemudian ternyata tidak dinafkahi dan istrinya gak ridho, laporan ke hakim. Saya ini gimana? Ya udah, bayar 10.000. Bayar 10.000, panggil suaminya, jatuhkan talaknya. Gitu. Jadi tidak secara otomatis kamu bayar 10.000 kemudian langsung jatuh talak. Enggak, tetap yang menjatuhkan talak itu adalah si suami. Gitu ya. Paham? Gitu ya. Timbul pertanyaan, kenapa sih wanita itu dari beberapa bab selalu di nomor 2 kan itu kan? Dari bab waris, lidzakari mislu hazil unsayain. Bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan 1. Kemudian dalam bab talak, talak itu adalah haknya suami. Ya. Kemudian ketika istri nusuj membangkang maka tidak wajib dinafkahi. Terus ketika semisal seorang istri ingin kemana-mana harus ada izin dari suami. Kalau tidak ada izin maka suami berhak untuk tidak menafkahi. Kenapa kok demikian? Nah, itu pertanyaan. Apakah wanita itu tidak boleh setara dengan laki-laki? Ya. Apakah tidak boleh wanita itu melebihi laki-laki? Ya boleh, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa, boleh. Tetapi yang namanya seorang wanita, apalagi nanti kamu statusnya sebagai istri, sepintar apapun kamu, tetap derajatnya di bawah suami. Sekalipun suami kamu itu orang yang bodoh semisal. Tetap. Contoh semisal, wah kamu pokoknya udah hafal 30 juz Al-Quran, hafidhoh. Hafidhoh. Kemudian ngajinya pinter, gini. Ternyata dapat suaminya tidak bisa baca Quran. Ya. Tetap sekalipun kamu statusnya hafidhoh, harus taat pada suami. Karena ar-rajul khairum minal mar'ah. Laki-laki lebih baik daripada perempuan. Hakikat, tapi ya hakikat laki-laki lebih baik daripada perempuan. Sekalipun pada kenyataannya banyak perempuan yang melebihi laki. Itu kan ingin adanya kesetaraan. Ada tuh kalau dulu film ini tahu gak? Yang memperjuangkan hak emansipasi wanita. Perempuan berkalung sorban. Pernah nonton? Wah, ya, anjing. Nah itu, perempuan berkalung sorban. Nah, itu menceritakan tentang seorang wanita yang kenapa wanita itu tidak boleh setara dengan laki-laki. Nah itu. Tonton aja lah. Ya udah lama itu.
Katanya menonton Mas Apip, Bang. Mas Apip. Dari mata bening. Mas Apip. Terus nanti ke depannya nanti setelah wanita diceraikan maka ada yang namanya masa iddah. Sekalipun belum diapa-apain. Baru akad, mobil tuh nikah haha, sejam kemudian saya ceraikan kamu. Maka wanita tersebut mempunyai masa iddah selama 3 kali sucian, 3 kali haid. Tapi kalau laki-lakinya mah enggak. Laki-laki setelah menceraikan istri langsung nikah lagi, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau wanita setelah diceraikan kemudian ingin menikah lagi dengan laki-laki yang lain harus menunggu masa iddah minimal 3 kali sucian. Atau kalau dengan waktu 3 bulan. Gitu. Alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa kok laki-laki sedikit dispesialkan? Ya karena kamu melihat pandangannya itu dari satu sisi. Lihat dari sisi yang lain. Contoh, kewajiban berjamaah fardu kifayah bagi laki-laki, perempuan enggak. Sholat Jumat kewajibannya bagi laki-laki, perempuan enggak. Yang wajib menafkahi adalah seorang laki-laki, perempuan mah dinafkahi perempuan mah. Terus yang disyariatkan untuk adzan siapa? Laki-laki. Terus dalam permasalahan jihad, kalau semisal ada Amerika nyerang ke sini, maka yang harus ke medan perang adalah Laki-laki. itu alasannya. Paham kan? Nabi laki-laki. Istrinya Nabi. Gitu ya. Istrinya Nabi laki-laki atau laki-laki perempuan. Makanya ada hadisnya itu apa? Hadisnya itu gini, ada bahasa saya di zamanun akan datang suatu zaman halakur rajul tahta yadi jaujatihi, ya, akan datang suatu zaman yang mana rusaknya seorang laki-laki, tidak dihargainya seorang laki-laki ketika berada di bawah kekuasaan wanita atau istrinya. Sekalipun pada dasarnya kan gini, contoh semisal ketika laki-laki dan perempuan sudah menikah, terkadang suami takut Istri. itu kan pada hakikatnya pada Ntar gak dapet. gitu kan, suami takut istri. Emang banyak mang kayak gitu rata-rata emang. Habis langsung pulang gitu kan, gitu kan. Suami yang kerja, kemudian suami yang dapat gaji, yang pegang duit, Istri. yang ngatur, Istri. iya. Gaji 3 juta, mana sini uang gajinya? Uangnya diambil, kemudian dikasih 10.000 nih untuk rokok. Dikasih Bang. Yang masak. Yang masak siapa? Yang lahirin. Yang lahirin. Gitu ya. Tapi ingat yang tadi tuh. Ingat ya, bahwa istri itu harus taat pada suami. Minum. Ada pertanyaan enggak? Kebayang nggak tuh? Paksa yang ya. Yang nikah ceweknya. Istri hafidho, suami nggak bisa ngaji. Coba kamu, ya tinggal bayangin aja kamu, apakah pasti ada rasa sombong nggak? Ada rasa sombong nggak? Banyak duit suaminya. Si istrinya kere ya. Istrinya diundang mulu buat kopi. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Rabbina nafa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatilana fini tawasalna bita'alumi tawasalna bita'limi antarzuqona wasi'ah tarzuqona aman